Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dengan NIM A321240057. Video ini adalah video penjelasan hasil resume tentang mata kuliah pengantar hukum Indonesia, yang dimana tadi membahas tentang pluralisme sistem hukum di Indonesia. Adapun pluralisme sistem hukum adalah berlakunya banyak sistem hukum bagi semua golongan dalam suatu wilayah, khususnya di Indonesia, yaitu secara bersamaan berlaku beberapa sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Unifikasi hukum yaitu memberlakukan suatu jenis hukum untuk semua golongan penduduk dalam satu tempat atau daerah. Kodifikasi hukum yaitu pengumpulan hukum-hukum yang sejenis ke dalam satu kitab yang disusun secara sistematis dan lengkap. Sejarah pluralisme sistem hukum Indonesia. Pedoman politik pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 131 IS Indische Staatsregeling yang menggantikan RR Regeringsreglement Pasal 75, yang pokok-pokoknya adalah: yang pertama, perintah kodifikasi hukum perdata dan dagang, begitu pula hukum pidana, acara perdata dan acara pidana harus dikodifikasikan atau diatur dalam kitab undang-undang. Yang kedua, asas konkordansi hukum yang berlaku bagi golongan Eropa yang dipersamakan atau dikonkordansi dengan hukum yang berlaku di Belanda. Yang ketiga, mengenai ordonansi yang mengatur hukum perdata dan hukum dagang. Bagi orang Eropa berlaku hukum Eropa, bagi orang timur asing berlaku hukum negaranya, bagi bumi putra berlaku hukum adat, bagi yang mau menundukkan diri terhadap hukum Eropa berlaku hukum Eropa. Penundukan diri: yang pertama, seluruh hukum Eropa; yang kedua, sebagian hukum Eropa, misalnya hukum kekayaan saja; yang ketiga, perbuatan hukum tertentu; yang keempat, secara diam-diam jika pribumi melakukan perbuatan hukum yang tidak dikenal dalam hukum adat. Pasal 163 IS Indische Staatsregeling pembagian golongan penduduk menentukan: yang pertama, penghuni Indonesia dibedakan dalam golongan Eropa, bumi putra, dan timur asing dengan hukum yang berbeda. Yang kedua, golongan Eropa terdiri dari yang pertama, orang Belanda; yang kedua, orang Eropa kecuali Belanda; yang ketiga, orang Jepang, Amerika, dan Australia; dan yang terakhir anak yang lahir sebagai anak yang diakui sah oleh orang tersebut di atas dan keturunannya. Yang ketiga, golongan timur asing, orang Asia yang lain seperti Cina, Arab, India, dan lain-lain, serta keturunannya atau yang diakui sah oleh mereka. Yang terakhir, golongan bumi putra. Yang pertama itu yang tunduk pada hukum adat. Yang kedua, semua orang bumi putra kecuali sudah masuk golongan lain. Yang ketiga, mereka yang masuk golongan hukum lain tapi sejak lama diterima sebagai orang bumi putra. Sistem hukum. Hukum positif dibuat dalam suatu sistem yang tersusun secara sistematis, yang selanjutnya disebut sebagai sistem hukum. Di dunia ada banyak sistem hukum, di antaranya terbesar adalah: pertama, sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Sistem hukum Anglo-Amerika atau Anglo-Saxon system. Yang ketiga, sistem hukum Islam, dan yang terakhir sistem hukum adat oleh Van Vollenhoven. Asal-usul Eropa kontinental. Dulu ahli hukum Yunani mengatakan bahwa yang disebut hukum adalah yang tertulis dalam kitab hukum. Asal-usul Anglo-Saxon berbeda dari asal-usul Eropa, yang dulu ahli hukum di Inggris mengatakan bahwa mustahil semua hukum dapat ditulis. Biarkan hukum berkembang sesuai dengan kebiasaan masyarakat, karena tiap hari hukum bisa berubah sesuai dengan tuntutan zaman.